Tiga pusaka alam dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Para pencari jalan spiritual serta pencari kedamaian batin. Kali ini kita akan membahas tentang tiga batu akik yang sakti dan terkenal di Banyuwangi dan suku Osing. Di ujung timur Pulau Jawa, saat fajar pertama menyingkap tirai malam, angin membawa bisik rahasia dari hutan purba dan lautan bertuah. Banyuwangi, tanah peralihan, tanah antara terang dan gelap, di mana langit bertemu bumi dan manusia tak selalu berjalan sendiri. Di sana, leluhur meninggalkan warisan bukan dalam bentuk istana, tetapi dalam tiga pusaka alam yang diam-diam berdenyut dalam sepi. Tiga benda tua yang tak bisa dibeli di pasar, tak bisa dimiliki oleh keserakahan, dan hanya akan datang pada jiwa yang bersih dari tipu daya. Yang satu lahir dari perubahan, selalu berganti rupa seperti bayangan di air. Ia menantang jiwa untuk jujur, karena hanya dalam kejujuran ia menunjukkan cahaya aslinya. Jika hati keruh, ia menjadi buram. Jika hati suci, ia menyala. Yang satu lagi membawa kesejukan, seperti embun pagi yang jatuh tanpa suara, membuka jalan bagi rezeki dan keberuntungan yang tak dicari-cari. Ia bersahabat dengan jiwa yang lembut, dan menyingkir dari mereka yang sombong dan tergesa-gesa. Dan yang ketiga, keras namun hidup, lahir dari perut bumi yang berapi dan berlogam. Ia bukan hanya pelindung ragawi, tetapi juga penjaga dari tusukan tak kasat mata, ilmu hitam, amarah gaib, dan racun pikiran. Ia diam namun waspada. Ia berat namun ringan bagi yang bersih niat. Ketiga pusaka ini bukan sekadar benda, tetapi penjaga batas antara dunia yang kasat dan yang gaib. Mereka memilih tuannya sendiri. Tak bisa dipaksa, tak bisa ditukar, tak bisa diwarisi oleh keturunan yang tak layak. Ing tanah Banyuwangi, ora kabeh harta bisa digawa, nanging ana harta kang bisa ndandani jiwa. Di tanah Banyuwangi, tak semua harta bisa dimiliki, tapi ada yang mampu menyembuhkan jiwa. Mereka bukan hanya batu, tetapi pantulan kekuatan alam, ruh leluhur, dan restu dari jagat yang tak terlihat. Dan siapapun yang diberi tanda akan dituntun, bukan oleh cahaya matahari, tapi oleh cahaya batin yang tak padam walau gelap menelan. Berikut ini tiga batu akik sakti dan terkenal di Banyuwangi. Satu batu rubah Banyuwangi. Dalam kepercayaan tua masyarakat Osing di pedalaman Banyuwangi, batu ini disebut sebagai watu owah, batu yang tidak pernah menunjukkan wajah aslinya pada orang sembarangan. Batu ini diyakini hanya akan menunjukkan warna, kilau, atau pancaran sejatinya kepada orang-orang yang bersih niatnya dan benar dalam jalan spiritual. Konon, jika seseorang membawa batu ini dalam keadaan tidak suci hati, batu akan menjadi kusam dan kehilangan kilaunya. Bahkan dalam beberapa kasus batu bisa membelah atau retak sendiri sebagai pertanda penolakan gaib. Yang paling sakti, langka, dan diburu para spiritualis adalah batu akik rubah merah. Warnanya seperti bara api yang menyala dalam gelap, namun bisa berubah menjadi merah darah, lalu menjadi kehitaman saat disentuh tangan yang salah. Batu ini dianggap sebagai penjaga pamungkas, dan dipercaya memiliki kemampuan untuk menolak serangan ilmu hitam, membuka aura kepemimpinan dan harisma, menguatkan panser atau inti kekuatan spiritual pemiliknya, membangkitkan keberanian dan kekuatan batin dalam peperangan astral. Batu ini bukan hanya aksesori, melainkan pusaka hidup dalam budaya Osing. Dalam ritual-ritual penting seperti pemusiran santet, ritual bersih desa, atau pembukaan jalur gaib di hutan alas Purwo, para pemuka adat kerap membawa batu rubah sebagai penanda restu alam gaib. Anak-anak muda Osing yang memiliki garis keturunan dukun atau pawang sering diberi batu ini oleh leluhurnya. Tapi hanya jika mereka telah melalui ruat batin, semacam laku prihatin dan penyucian jiwa. Batu ini juga dianggap sebagai penghubung antara dunia kasat mata dan dunia lelembut Banyuwangi. Batu rubah diyakini dihuni oleh hodam penjelajah dimensi yang disebut masyarakat Osing sebagai Sang Mbayang. Sosok yang tidak pernah tetap bentuknya bisa muncul sebagai cahaya, suara, bahkan bayangan di air. Sang Mbayang bukan hodam jin biasa, melainkan penjaga batas dimensi yang hanya aktif saat pemilik batu benar-benar membutuhkan. Ia tak akan menuruti semua perintah,
hanya akan bekerja ketika pemilik dalam bahaya besar. Ada pelanggaran aturan gaib. Pemilik sedang dalam tugas spiritual yang benar. Khodam ini dikenal sangat keras dalam memfilter niat. Bila pemilik menggunakan batu ini untuk tujuan serakah atau menyakiti orang tak bersalah, sang embayang akan pergi, meninggalkan batu menjadi seperti batu mati. Para dukun sakti dari suku Osing tidak sembarangan menggunakan batu ini. Dalam praktik mereka, batu rubah digunakan untuk membaca perubahan energi alam saat hendak membuka jalur atau jalan gaib. Mengetes keaslian ilmu seseorang, karena batu ini bisa berubah warna saat berhadapan dengan kekuatan palsu. Melakukan komunikasi dengan lelembut penunggu tanah, hutan, dan gunung. Menjadi alat penjaga medan saat melakukan ritual di tempat wingit seperti Rowo Bayu atau Watu Dodol. Ada satu kisah terkenal tentang seorang dukun tua bernama Ki Remeng yang berhasil menyelamatkan satu kampung dari wabah kiriman santet hanya dengan menancapkan batu rubah merah ke tengah sawah. Dalam semalam, kabut gelap hilang dan pagi itu bau kemenyan lenyap diganti wangi melati liar. Watu ora mung wujud, nanging nyawane urip. Yen manungsa luwih ala nayet, batu bakal dadi bisu. Nanging yen tulus, batu iku dadi guru. Watu bukan sekadar wujud, melainkan nyawa yang hidup. Jika manusia berniat buruk, batu akan membisu. Tapi jika tulus, batu akan menjadi guru. Batu akik rubah Banyuwangi bukanlah benda mati, melainkan cermin jiwa pemiliknya. Ia hidup, ia melihat, dan ia memilih kepada siapa dia akan menunjukkan wujud sejatinya. 2 Badar Besi Banyuwangi, batu penjaga tubuh dan batin. Di balik lebatnya hutan alas Purwo dan kabut tipis yang menyelimuti Gunung Raung, tersembunyi batu yang tak hanya kokoh secara fisik, tapi juga diselimuti oleh energi halus yang sangat kuat. Ia disebut Badar Besi, namun masyarakat Osing menyebutnya dengan nama penuh hormat. Watu Wesi Ngeret Sukma, batu besi yang menarik dan mengikat sukma. Konon dalam kisah-kisah kuno para empu dan dukun Osing, Badar Besi Banyuwangi adalah batu yang terlahir dari tetesan darah satria sakti yang gugur di medan perang gaib. Batu ini diyakini mengandung energi logam alami yang menyatu dengan kekuatan spiritual tanah leluhur. Dukun-dukun sakti kerap memakai batu ini sebagai tameng tubuh halimunan, karena kebal terhadap sajam, terutama dalam serangan mendadak atau pengkhianatan. Menghalau serangan santet, teluh, dan pelet jahat, karena medan magnetiknya dianggap mengganggu lintasan energi negatif. Menolak ilmu pukulan jarak jauh atau kiriman asihan hitam yang menggunakan media boneka atau rajah. Dalam mitos tertua disebut, wong sing nganggo badar besi asli, yang ditusuk mung kaya diusap banyu. Orang yang memakai badar besi asli, jika ditusuk, hanya seperti diguyur air. Di kalangan masyarakat Osing, badar besi dianggap sebagai batu pangreksa jasmani lan rohani. Biasanya diwariskan secara turun-temurun dari para sesepuh kepada murid spiritual yang telah melalui tirakat pati geni. Laku tidak makan, tidak tidur, tidak bicara selama 3 hari 3 malam. Para dukun Osing juga menanam batu ini dalam tiang utama rumah atau saka guru untuk menolak santet malam. Alas pusaka keris sebagai penguat daya tahan si empu. Bingkai kayu peti leluhur untuk melindungi roh agar tidak diganggu makhluk jahat. Batu ini diyakini ditempati oleh khodam penjaga bernama Ki Jagaraga, sosok gaib lelaki bertubuh besi, bermata merah bara, dan berjiwa penjaga. Sifat-sifat Ki Jagaraga: setia dan pendiam, hanya aktif ketika pemiliknya dalam bahaya. Tidak bisa diperintah untuk menyerang, hanya bisa menjaga dan menahan. Sangat sensitif terhadap kebohongan. Batu akan terasa panas jika dibawa berdusta. Menjaga pemiliknya dari serangan halus seperti ngeluwur sukmo atau pencabutan sukma. Namun, khodam ini hanya akan tinggal dalam batu asli, bukan yang telah dicampur logam lain. Batu palsu tak akan menyimpan energi apapun dan hanya akan menjadi beban. Batu ini bukan sekadar aksesori melainkan alat spiritual tingkat tinggi. Para dukun menggunakan badar besi dalam ritual pagaran tubuh dan rumah dari kiriman santet, ritual panglimunan atau ilmu menghilang dari pandangan musuh, benteng saat perang batin, ketika menghadapi dukun lawan dalam ruang astral, menjinakkan pusaka liar yang tidak bisa dikendalikan oleh tangan biasa.
Di daerah Songgon dan Licin, masih beredar cerita bahwa dukun tua bernama Mbah Gondes pernah selamat dari 7 tusukan sajam saat diserang secara tiba-tiba. Saat bajunya dibuka, ada batu badar besi tergantung di lehernya. Hitam mengkilap dan hangat berdenyut. Watu wesi iki ora mung keras, nanging duwe nalar lan welas. Sing duweni kudu waspada lan tulus, ben ora dadi petaka nanging pelindung sejati. Batu besi ini bukan hanya keras, tapi punya kesadaran dan kasih. Pemiliknya harus waspada dan tulus, agar ia menjadi pelindung, bukan bencana. Badar besi Banyuwangi adalah wujud kekuatan yang menyatu antara logam, tanah, dan ruh penjaga leluhur. Ia tidak sembarang batu, tetapi titipan dari dunia yang tak kasat mata, untuk mereka yang siap menghadapi dunia terang dan bayang-bayang. 3. Batu Pirus Banyuwangi. Batu dari tanah leluhur yang bertuah. Dari tanah yang dijaga oleh bayangan alas purwo dan desir ombak pantai Pelengkung, lahirlah sebongkah batu yang menyimpan sejuta rahasia langit dan bumi. Ia berwarna biru kehijauan, seperti laut yang menyatu dengan hutan, dan dipanggil oleh para tetua sebagai Pirus Banyuwangi. Tak hanya indah, batu ini dipercaya sebagai penyimpan getaran keberuntungan, pelindung batin, dan pembuka jalan hidup bagi siapapun yang tulus memakainya. Dalam cerita-cerita turun-temurun suku Osing, Pirus Banyuwangi disebut sebagai Watu Tembung Langit, batu yang tercipta dari tetesan embun pertama yang jatuh saat matahari terbit di hari Suro. Mitos mengatakan, batu ini hanya muncul di sekitar gunung kecil dan sumber air keramat. Dan jika ditemukan, pencari akan mengalami 3 malam mimpi petunjuk sebelum batu itu bisa digunakan. Disebutkan pula bahwa batu ini bisa berubah pancaran warnanya bila mendeteksi niat buruk atau adanya ilmu hitam yang mencoba mendekat. Warna biru kehijauan bisa memudar menjadi keabuan sebagai peringatan gaib. Bagi masyarakat Banyuwangi, terutama suku Osing, Pirus bukan hanya batu hias, melainkan lambang perlindungan dan keharmonisan. Banyak digunakan dalam upacara selamatan panen dan laut, sebagai tanda restu untuk pernikahan dan kelahiran. Penjaga keseimbangan energi rumah adat. Orang tua Osing sering menyisipkan batu Pirus ke dalam kantong kecil anak-anak yang hendak merantau, sebagai penjaga langkah dan penarik rezeki dari arah tak terduga. Batu Pirus Banyuwangi diyakini dihuni oleh Hodam bernama Ratu Embun Ringjani. Entitas halus perempuan yang berwujud kabut lembut dan bercahaya kebiruan. Ia adalah roh penjaga air dan kelimpahan, serta dikenal penyabar namun sangat waspada. Hodam ini bersifat penarik energi positif dan rezeki. Pemurni aura pemiliknya dari sisa energi gelap. Penjaga dari penyakit batin seperti iri, dengki, dan serakah. Namun, seperti embun yang hanya hadir di pagi hari, Hodam ini tak akan tinggal lama pada pemilik yang terjerumus pada keangkuhan. Ia lembut, namun akan menghilang tanpa suara jika diabaikan. Para dukun sakti dan pawang hujan dari suku Osing sering menggunakan Pirus Banyuwangi dalam ritual pemanggilan hujan dan penyembuhan air keruh, sebagai jimat perjalanan jauh dan penetral medan energi. Media untuk membaca rezeki dan keberuntungan seseorang. Membuat minyak pembersih aura dengan menaruh batu ini dalam rendaman air kelapa muda di malam Jumat Kliwon. Ada cerita lama tentang Nyai Mertaningrum, dukun wanita yang dikenal mampu menyembuhkan luka lahir dan batin hanya dengan air yang telah dipatri dengan batu Pirus. Air itu, katanya, mengandung 2 langit dan restu bumi. Watu biru iki dudu mung perhiasan, nanging pesen alam kanggo manungsa sing nyepaki dalane. Batu biru ini bukan sekadar hiasan, melainkan pesan dari alam bagi manusia yang siap menapaki jalannya. Pirus Banyuwangi bukanlah batu biasa. Ia adalah simbol keselarasan, penyejuk jiwa, dan penghubung antara manusia, alam, dan kekuatan gaib yang menjaga tanah Belambangan. Kepercayaan terhadap kekuatan spiritual batu rubah, badar besi, dan Pirus Banyuwangi merupakan bagian integral dari kearifan lokal masyarakat Osing. Cerita-cerita yang berkembang di sekitar batu-batu ini menunjukkan betapa pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan gaib dalam pandangan mereka. Meskipun aspek supernaturalnya masih memerlukan kajian lebih lanjut, legenda-legenda ini menawarkan pemahaman yang berharga tentang nilai-nilai spiritual dan kearifan tradisional masyarakat Banyuwangi. Mempelajari kepercayaan ini penting untuk menghargai keragaman budaya Indonesia